Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Celebrous people yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin mesti memiliki prinsip dalam hidup. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Maka prinsip yang pertama yaitu prinsip hidayah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia yang menciptakan dan dia juga yang memberikan hidayah. Manusia tidak cukup dengan penciptaannya saja. Andai kata manusia hanya bangga dengan ciptaannya saja, maka hewan di muka bumi ini jauh lebih berguna dibandingkan manusia. Ketika seekor gajah melahirkan, maka hanya hitungan menit si anak gajah tersebut mampu untuk berdiri. Akan tetapi manusia membutuhkan waktu untuk merangkak, berdiri, berjalan, bahkan berlari. Manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan sebaik-baik penciptaan. Akan tetapi merupakan makhluk Allah yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu, seandainya manusia hanya bangga dengan ciptaannya, maka makhluk yang lain jauh lebih berguna dibandingkan manusia. Akan tetapi ada unsur yang pertama sebagai prinsip seorang mukmin, prinsip hamba Rabbani, yaitu yang pertama adalah hamba yang senantiasa berburu hidayah. Maka kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Karena seorang nabi pun tidak mampu memberikan hidayah kepada keluarganya. Bagaimana kita yang bukan nabi? Maka dengan prinsip yang pertama, menjadi hamba yang senantiasa berburu hidayah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang kedua yaitu alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, yaitu prinsip tentang rezeki. Maka seorang mukmin yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah. Maka orang yang bekerja bukan untuk mendapatkan rezeki, karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi orang yang beriman yang bekerja, yaitu ada 3 hal. Yang pertama ikhlas, bekerja karena ibadah. Yang kedua itqan, sesuai dengan job desk pekerjaan yang diberikan. Tapi yang paling terpenting yaitu ihsan, yaitu bekerja, melakukan yang terbaik, loyalitas, integritas dalam pekerjaan. Kenapa? Karena ungkapan mengatakan, andai kata ada orang yang digaji dengan gaji 1 juta, akan tetapi yang dilakukan luar biasa, ihsan yang dilakukan dalam instansi tempat dia bekerja, maka Allah mampu menggaji dengan gaji 5 juta. Maka sesungguhnya orang tersebut pada bulan itu sudah menginvestasikan 4 juta kebaikan. Sementara ketika ada orang yang digaji dengan 10 juta, akan tetapi ihsan yang diberikan, yang dilakukan di instansi tempat dia bekerja tidak maksimal, bahkan di luar dari job desk yang diberikan, maka boleh jadi mendapatkan gaji 10 juta, akan tetapi di sisi Allah hanya mampu digaji 5 juta, maka orang tersebut sudah menginvestasikan 5 juta keburukan pada bulan itu.
Maka prinsip yang kedua ini adalah prinsip tentang rezeki. Orang yang beriman, orang yang senantiasa mengatakan dalam dirinya bahwa rezeki datangnya dari Allah. Maka ketika tertanam dalam sanubari bahwa sumber rezeki adalah Allah, bahkan usaha rezeki yang datang kepada manusia jauh lebih berat dibandingkan usaha manusia untuk mendapatkan rezeki tersebut. Celebes people yang dimuliakan Allah, coba kita lihat ketika kita meminum secangkir kopi, pernahkah kita berpikir bahwa gula itu datangnya dari mana? Kopi itu datangnya dari mana? Usaha bagaimana supaya datang kepada kita, usaha rezeki datang kepada kita, jauh lebih berat usahanya dibandingkan kita mendapatkan rezeki tersebut. Maka prinsip yang kedua orang yang beriman, bahwa ketika yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah, maka tidak mungkin mengambil haknya orang lain. Kenapa? Karena ini merupakan prinsip hidup orang yang beriman. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu walladzi yut'imuni wa yasqin. Dan prinsip yang ketiga yaitu wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, fa huwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan. Maka prinsip yang ketiga orang yang beriman adalah senantiasa bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi. Dalam semua hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Allah heran dengan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Idza asabatuhu, ketika mendapatkan kesusahan, sabar, dia bersabar. Dan ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Maka prinsip yang ketiga yaitu prinsip tentang kesabaran. Bahwa dalam kehidupan tidak ada manusia yang tidak terbebas, tidak ada manusia yang luput dari masalah yang dihadapi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada orang-orang kecuali orang tersebut mampu untuk memikulnya. Maka prinsip yang ketiga orang yang beriman adalah bersabar ketika mendapatkan musibah yang dihadapi. Makanya keistimewaan orang yang bersabar merupakan satu-satunya amalan yang pahalanya unlimited, yang pahalanya tidak ada batasnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sungguhnya Allah yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah melipat gandakan pahala orang yang bersabar. Mudah-mudahan ketiga prinsip orang yang beriman mampu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi hamba Rabbani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.